Halo, iya, gue balik lagi dan kembali ngebahas wangian. Dan wangian kali ini adalah wangian bisa dibilang jadul, tapi buat gue hitungannya bukan vintage. Ini adalah wangian yang udah di discontinue atau sudah tidak diproduksi dari House of Guerlain, Mahora Guerlain. Mahora Guerlain. Memang jarang ada yang explore dan jarang ada yang ngomongin, so kenapa nggak gue omongin? So buat lo yang penasaran menurut gue gimana seputar Mahora dari Guerlain, dilanjut ya. Oke. Seputar Mahora dari Guerlain ini memang jarang banget diperbincangkan. Ini adalah parfum terakhir dari perfumer Jean-Paul Guerlain sebelum dia retired atau pensiun. Ini jadi ya nanti kita obrolin. Sebelum itu gue pengen ngomongin dulu kalau ini memang susah didapat. Jangan ada yang nanya ke gue belinya di mana atau gimana. Karena parfum itu untung-untungan, jodoh-jodohan menurut gue. Jadi ini kebetulan berjodoh sama gue dan gue pengen ngobrolin ada apa dengan Mahora dari Guerlain, atau biasanya temen gue yang ngelepas koleksi ini bilangnya Manohara. Manohara, si Manohara yang cantik, yang indah. Lihat aja botolnya kayak gini. Ini adalah botol dari Mahora atau Mahora atau Manohara dari Guerlain. Oke, belakangnya seperti ini. Gue nggak punya kerdusnya, sebenarnya kayak ada sih, cuman gue nggak tahu kerdusnya gue taruh di mana. Jadi dia seperti ini. Tampilannya sangat-sangat klasik. Well, ada yang mengasosiasikannya dengan sesuatu yang agak-agak nyeleneh, tapi buat gue it is a very beautiful bottle. Ininya loh, si emblem yang di tengahnya ini yang bener-bener kayak dari kuningan, kayak dari peninggalan zaman-zaman logam gitu, keren sih. Ini diproduksi di tahun 1999, tahun terakhir sebelum milenium, dan jadi ini kayak tribute Jean-Paul Guerlain. Ini adalah istilahnya kreasi terakhirnya sebelum dia pensiun, dan dia memberikan ini sebagai tribute parfum-parfum di era sebelumnya, di era 60, 70, 80-an gitu. Jadi yang tebal, bold, bikin statement yang tegas dan kayak intense, yang heady gitu. Kayak Poisson dari Dior, kayak Opium dari YSL, yang seperti itu, yang intense. Jadi dia mengeluarkan Mahora, it's heady, it's thick, creamy. Ini masuk ke genre, buat gue sih ini masuknya ke Floriental, I believe. Pokoknya dia itu adalah wangian bebungaan yang manis dan intens. Memang ada era-eranya seperti itu sebelum masuk akhirnya Guerlain mengeluarkan yang lebih light linger, yang lebih tone down sedikit. Tapi ini dikeluarkan di tahun 99 untuk mengingatkan kembali aroma-aroma bebungaan yang heady. Di notesnya dia ada di openingnya, nanti mungkin notesnya bakal gue taruh di sini. Ada green notes, almond blossom and orange di openingnya. Terus habis itu di heartnya ada jasmine, neroli, tuberose and ilang. Di base-nya dia pakai sandalwood, vanilla and vetiver. Kalau dilihat dari notesnya, kita lihat dari breakdown notesnya, itu bisa jadi light linger, itu bisa jadi sedang-sedang aja, bisa jadi juga yang tebal. Ini termasuk yang tebal. Di sini aromanya yang paling intens. Baik, gue spray dulu deh dari openingnya. Ini bukanya kayak gini. Ini botolnya, dibukanya tuh seperti ini nih tutupnya. Gitu. Terus kita spray lagi deh. Oke, sprayernya biasa banget. Ini botol yang gue punya ini EDT, kayaknya seingat gue ini EDT 50 ml. Iya, openingnya ini belum turn sama sekali. Ada berkesan sedikit aldehyde, tapi tertutup dengan aroma florals, white florals, indolic florals yang intens. Openingnya nggak bisa gue bilang freshy,
tapi ada linger yang berkesan sedikit fruity, ke arah fruity tapi manis. Sementara di bawah tuh udah intens banget tuh si sandalwood, vetiver, vanilla, jasmine, tuberose hilang, baru ada hint of neroli. This is bold. Dan ini waktu dikeluarkan Mahora ini jujur aja nggak booming, bahkan termasuk kayak kesian sih gitu. Jean Paul Gaultier ya jadinya. Jean Paul Guerlainnya itu sempat kayak, ya maksudnya dia ngeluarkan ini sebagai mahakarya terakhirnya sebelum dia pensiun, tapi malah di marketnya kurang respon positif, malah cenderung kayak berbotol-botol harus ditarik ulang, harus dikembalikan karena penjualannya nggak terlalu bagus gitu ya. Karena di era-era awal milenial tuh orang udah mulai mencari aroma-aroma yang biasalah kalau kita ke pasar parfum, kalau gue sih enggak, tapi biasanya kalau gue ke toko parfum terus ada yang mau belanja di sebelah gue, biasanya dia minta ya, Mbak ada parfum yang wanginya bunga tapi soft-soft gitu enggak gitu. Nah ini nih bertolak belakang banget, ini tebel banget, intens banget, jadi nggak soft-soft sama sekali, manisnya dapet. Nah ini justru bikin anak-anak milenial pada era itu ya nggak bisa terima gitu, jadi penjualannya not so good gitu. Banyak maksudnya ini termasuk kayak yang produk yang zong di eranya, tapi buat gue this is beautiful. Pertama gue adalah penikmat aroma vintage atau aroma-aroma jadul, aroma-aroma klasik, dan ini kalau dikategorikan ke era-era sana, era-era di keluarnya tuh kayak gue lupa ya, gue lupa pokoknya bebungaan vavavoom gitu aromanya, ini masuk banget sebenarnya, tapi sayangnya dia keluar di akhir 90-an menjelang milenial, jadinya kurang respon positif gitu. Ini kalau sekarang justru di parfum-parfum sekarang gue banyak nemuin nuansa seperti ini, balik lagi justru dari parfum-parfum niche, parfum-parfum yang berkesan. Kalau dari desainer yang higher end, maksudnya yang kayak Lini Privé, yang kayak private collection, like exclusive, privé, ini nggak masuk. Ini justru masuknya kayak ke niche, indie, masih ada yang eksis aroma seperti ini yang gue nggak bisa bilang kalau ini gue dapet di Sarah Baker, tapi nuansanya mirip-mirip ke arah sana yang tebel. Terus ini juga gue menemukan sedikit ada hint of bubble gummy karena dia ada fruity-nya di depan, fruity and sweet, dan ketemu sama floral. Di hidung gue tuh lingernya tuh agak ada bubble gummy, kayak ada nuansa bubble gumnya gitu loh, permen-permen karet. Ini walaupun eau de toilette, di gue stays lastnya itu kayak EDP zaman now, atau ya EDP yang moderate gitu, sekitar 8 jaman masih masuk. Untuk dipakai siang hari menurut gue nggak cocok banget. Ini cocoknya untuk malam hari dan occasionnya yang klasik, yang berkesan formal, bukan untuk kayak casual yang ya tergantung karakter lo juga sih. Kalau casual tapi lo suka pakai baju yang berkesan edgy, ini masuk banget sih. Ini edgy, dari sisi edgy dari si Guerlain muncul di sini sebenarnya. Sayang banget ini jarang banget kayak ke cover sama highlight Shalimar, highlightnya si Samsara, Mitsuko, siapa lagi, terus habis itu ada lagi keluar Champelise, terus banyak lagi yang light linger setelah itu. Ini nih kayak ketutup, kesian gitu, padahal look at the bottle, botolnya aja tuh kayak statue, kayak apa ya, kayak artif gitu loh, kayak peninggalan sejarah. Terus habis itu wanginya juga reminders kita ke sejarah-sejarah wangian yang dimana semua itu serba bold. Jadi memang wangian itu diciptakan dulu untuk wanita-wanita penggoda pakai supaya cowok-cowok
mau gitu ya. Tapi actually kalau sekarang ya buat di enjoy sendiri pun menurut gue ini wangi yang bikin statement. Buat lo yang nggak suka aroma sweet, fruity, floral, klasik, I don't think this is for you. Jadi ini bukan sweet, fruity, floral yang sekarang, yang era-era sekarang. Dari Lancôme La Fable, dari Guerlain Le Petit Robe Noir, Le Petit Robe itu no, nggak kayak gitu, nggak kekinian sama sekali. This is classic. This is classic. Jadi buat lo yang memang mau mengkoleksi parfum dan atau mungkin di daerah lo masih bisa menemukan seperti ini, atau lo mau suka aroma-aroma yang berkesan klasik dan kayak pengen tahu nuansa aroma yang berkesan klasik, floral, sweet, dikala waktu itu belum ada kesan belum ada klasifikasi aroma gourmand gitu ya. Tapi ini udah pakai vanilla, berkesan bubblegummy, bukan yang kayak gourmand yang edible, tapi ini kayak gourmand di eranya sweet, fruity, and floral. Nada-nadanya masih di sana gitu. Base-nya ini pakai sandalwood. Guerlain sering banget pakai sandalwood dan gue bisa mengcapture nuansa yang menjadi DNA dari klasik-klasik fragrances dari Guerlain di Maora atau Manohara. Oke, itu aja sih yang pengen gue obrolin seputar Maora dari Guerlain. Kalau emang lo punya kesempatan untuk memilikinya, punya gitu ya, keep it, karena menurut gue walaupun mungkin peninggalan dari nenek, eyang, oma yang nggak kepake, tapi mungkin one day pada saat lo bisa mengapresiasi lebih wangian-wangian kayak gini, lo bisa ngerti, oh oke, gitu, karena it is very classic gitu ya. Gue senang banget gue bisa punya Mahoara ini di koleksi gue, dan ya mudah-mudahan gue masih berjodoh dengan koleksi-koleksi parfum-parfum vintage yang lain atau parfum jadul, vintage, karena ini akhir 90-an ya. Gue nggak bisa bilang vintage actually karena di akhir 90-an gue udah hidup gitu. Artinya gue udah eksis. Gue maksudnya gue di era ini keluar tuh gue udah kuliah, Bo. Jadi buat gue yang vintage itu adalah era-era pada saat gue masih SD. Itu kayak Poisson, Opium gitu. Itu udah termasuk vintage banget buat gue. Tapi kalau udah akhir 90-an buat gue tuh sebenarnya masuknya discontinue sih. Buat kategori gue sendiri secara pribadi. Oke, sebenarnya sih mungkin ada terminologinya sendiri untuk vintage kayak apa, discontinue kayak apa. I think that's all. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video gue yang lain ya. Bye.